diseleksi lah sama orang UN-nya gitu. Udah nggak berapa lama gitu, sekitar seminggu 2 minggu, masuklah email gitu kan ke kita. I'm sorry kita nggak bisa intinya nggak bisa menerima kalian di track ini gitu kan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sobat Data, di mana aja teman-teman berada, salam sehat dan tetap semangat. Ini 2023, kembali lagi kita ngobrol bersama ini, Mbak Asna, teman-teman semuanya. Kita kembali di program kita. Apa program kita? Ngobrol santai data keuangan. Program paling keren yang isinya ngulik-ngulik data, ngobrol tentang data analitik, dan banyaklah yang bisa kita dapat nantinya. Iya, betul sekali apa yang telah Mas Homsun katakan ini, teman-teman. Dan pada episode kali ini nih, kita kedatangan tamu-tamu yang spesial banget seperti nasi goreng yang pakai telur nih. Oke, enak banget lah pokoknya. Nah, tamu kita kali ini merupakan perwakilan dari sekelompok anak-anak muda nih yang penuh dengan talenta. Yang kemarin juga sudah ikut UN Big Data Hackathon di Yogyakarta. Namanya aja keren Mbak ya, United Nation Big Data Hackathon. Nah, langsung saja nih, mari kita sambut Mas Ibnu Bujiono dan Mas Juliani. Oke, tepuk tangan dulu lah. Mana nih, yang Mas Ibnu yang mana, yang Mas Juli mana? Oke, ini dua orang talenta muda yang luar biasa ini. Oke Mas, kita juga nyoba Mas ya, spill nyari info terkait UN Big Data yang kebetulan tahun 2022 diadakan di Yogyakarta. Ini pasti kami di sini, teman-teman di manapun berada pasti penasaran lah. Apa sih UN Big Data itu? Ngapain sih di sana? Dan apa prestasi yang teman-teman bisa raih di event itu ya. Selama mungkin ya setengah jam ke depan kita akan sama-sama ngobrol dengan dua orang yang luar biasa ini. Ya semoga bisa kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang bisa kita improve untuk teman-teman semuanya. Nah, langsung aja nih kita sapa kembali ya untuk selamat pagi Mas Ibnu dan juga Mas Juli. Ya, gimana kabarnya nih Mas? Dari sorot wajahnya ceria ini. Iya dong. Sudah menunjukkan untuk siap berbagi cerita ya ke teman-teman sekalian, dan semoga mas-mas sekalian ini juga selalu sehat seperti halnya pemirsa yang ada dimanapun berada. Oke deh, langsung aja nih ya Mas ya. Oke. Nah, di sini nih UN Big Data Hackathon ini ya Mas ya, itu tuh sebenarnya apa sih Mas? Dan kalian itu bisa mengetahui sekaligus memutuskan untuk ikut agenda ini tuh dari mana Mas? Mungkin coba bisa diceritakan latar belakang sejarahnya ya Mas ya? Latar belakang sejarah. Oke, sebelumnya kan nama timnya TDL Mas ya. Iya, TDL itu namanya apa? Terus kenapa tadi Mbak Hasna sudah nanya tadi? Oh ya siap. Oke ya, kadang kemarin juga sempat ini ya, diundang juga sama teman-teman dari Pusku yang ngopi hitam kemarin. Iya, ternyata bilangnya tarik dasar listrik ya. Ya nggak salah juga ya, karena mindset orang-orang. Mungkin kalau di sana Bang Wi ya udah kalau udah agak berumur kayak saya juga ini kan sudah gitu. Apa ya sudah memikirkan banyak lagi keperluan ya, TDL ya tarik data listrik lah. Oke, monggo Mas lanjut ke fokus kita Mas. Oke, jadi TDL itu sebenarnya singkatan dari Treasury Data Lab gitu ya. Jadi kita karena berasal dari perbendaharaan gitu ya, kita pakai tagline-nya Treasury gitu ya. Ya Data Lab kan kepikiran aja Data Lab gitu kan. Cocok gitu. Ternyata pas disingkat ya jadi TDL ini gitu. Nggak nyangka ternyata mirip dengan singkatan yang lain gitu kan. Terus mungkin balik ke ini ya, tadi ya yang kena UN Big Data Hackathon itu apa sih gitu. Terus dari infonya dari mana gitu. Jadi UN Big Data Hackathon itu ya secara kita lihat katanya gitu ya, UN Big Data Hackathon gitu ya. Jadi hackathon Big Data yang diadakan oleh UN gitu. United Nation. Keren banget ya United Nation gitu loh, kelasnya sudah berbeda gitu. Jadi ini sebenarnya agenda rutin kalau nggak salah ya. Kalau yang kita mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga di websitenya gitu ya, itu dari tahun 2020 kalau nggak salah gitu ya. Terus di tahun ini kebetulan UN Big Data Hackathon ngangkat 3 tema nih sebetulnya. Jadi yang tema yang pertama itu terkait dengan
energi, scarcity energi ya, jadi kelangkaan energi, kesulitan energi. Terus yang kedua itu terkait dengan food security, yang ketiga itu terkait dengan akses data for everyone gitu. Oh emang apa ya, relate banget ya dengan isu-isu global saat ini Mas ya. Karena memang kemarin ini Mas, agenda temanya itu disesuaikan dengan SDG ya, SDG. Jadi ya dari berapa ya, 20 kalau nggak salah ya, itu disesuaikan dengan tema yang UN Big Data tahun ini gitu. Dan kebetulan tim kita ini ngambil yang kedua nih temanya nih, terkait dengan food security gitu ya. Terus dari infonya dari mana? Nah, ini agak lucu juga sih info ini, karena kita kayak jarang gitu ya, namanya orang kalau kita saling berkomunitas, sosialisasi lah, kayak berkomunitas itu pasti info dari mana aja gitu kan. Info ini didapat kebetulan dari grup hackathon Kemenkeu gitu. Yang kemarin kita adain ya. Ternyata setelah pengumuman, ternyata kita nggak masuk gitu kan. Akhirnya ada yang share tuh dari teman-teman BPS masalah yang ikut ya. Ini ada hackathon baru nih dari UN gitu kan. Kebetulan UN Big Data ini ternyata kerjasamanya dengan Indonesia tuh. Iya, dengan BPS. Share lah dia, wah iya menarik juga nih ya. Udah akhirnya, daripada itu kita ikut aja yang ini gitu kan. Namanya juga coba-coba gitu ya Mas ya. Ya, alhamdulillah move on-nya cepet Mas ya. Iya, luar biasa. Gitu ya. Iya. Oke Mas, ini kan berdua ya, satu tim berarti ya? 5. Oh berlima. Iya. Oke, ini berlima ini dari satu komunitas, satu teman main, satu tempat kerjaan, atau tiba-tiba ketemu di warung, ayo ikut yuk, kayak kita mau main bola anak kecil gitu lah. Itu gimana Mas, proses terbentuknya itu Mas? Yang jelas sih kita pertamanya teman seangkatan waktu di STAN. Kuliah, oke. Tapi belum kenal tuh waktu di STAN sebenarnya. Terus kita masuk ke Perben tahun 2014. Oh, penempatan di unit salah satu yang sama. Beda. Oh, beda. 2014 justru kita belum kenal. 2017 baru kita dipertemukan lagi. Oh iya. Namanya juga jodoh ya. Agak jauh ya. 2017 kita dipertemukan lagi di kesempatan yang namanya tugas belajar. D4. Tugas belajar S1. Tugas belajar ada beasiswa internal. Oh iya. Alhamdulillah. Mas Ibnu itu luar biasanya punya skripsi soal data analitik. Wah, beda kelas semua. Dia Iyain aja lah. Dia soalnya. Setelah kita tahu, ternyata dia bersedia bikin kelas tiap weekend. Luar biasa. Sebuah pengabdian ya Mas. Pengabdian luar biasa. Harus di-mention ini, Oke. Nah, dari situ kekumpul beberapa orang yang biasalah awalnya banyak kan belajar seleksi alam. Sisa ada beberapa yang cukup intens ngobrol karena ya tadi latar belakang mungkin seangkatan juga gitu ya. Habis itu, nah terakhir ada satu orang yang namanya Koko. Itu ternyata dia belajar mandiri di websitenya KLC. Oh, KLC. Kebetulan seangkatan juga, kita akhirnya sempat ngobrol, cocok. Dia ikut waktu itu ada acara DDAC-nya DJTV. Iya, betul. Ternyata bisa masuk juga jokes-nya, jokes bapak-bapak biasa. Bapak yang bisa masuk. Sudah umurnya masuk. Ya udah. Pas ada hackathon ini yang dicari berlima ya memang maksimal. Oke. Jadi kita bikin grup 5 orang, entah kadang ada hackathon yang maksimal 3 orang, ya udah 3 orang yang ikut tapi kerja 5. Ini kebetulan 5 ya kerja 5-5-nya. Jadi ini tim ini emang terbentuk dari sekian lama dan udah sekian waktu bekerja sama. Jadi bondingnya kuat gitu ya Mas. Dan sudah ikut berapa kompetisi Mas? Kalau udah ratusan ya. Berarti datang itu. Kayak lapsan nego gitu. Namanya juga mencoba. Oke, terus ide ini kan tadi ambil tema kedua ya tentang apa tadi food scarcity. Ya itu idenya dari siapa Mas? Itu kita punya think tank satu sebenarnya ya. Iya. Jadi di satu tim ini biasanya ada satu orang namanya Mas Amer. Posisi sekarang lagi tubel ke Singapura S2 data analitik. Nanti akan jadi luar biasa juga. Kita kebetulan banyak ikut hackathon ekonomi. Jadi biasanya kalau ide awal selalu dari dia. Karena basicnya bagaimanapun data analitik kan sebenarnya posisinya agak nukang ya. Iya. Substansinya tetap dari probis masing-masing. Begitu. Jadi dialah makanya ketika kita ikutan hackathon biasanya ikutan hackathon yang nyerempet ekonomi yang mikir
ide dasarnya dia. Oke. Nah, kalau tadi kan disebut kalau satu tim ini kan terdiri dari 5 orang nih ya, Mas. Nah, sementara nih ya, kalau dalam sebuah tim data analytics itu tuh biasanya ada pembagian tugas-tugasnya nih, kayak misalnya data engineer atau visualisasi data atau misalnya yang mengurus tentang proses bisnis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih pembagian dari tugas pokok dan tusi itu di dalam birokrat banget ya. Iya, udah kayak ini. Kita Bikin SOP gitu. Ikutnya udah bikin KMK. Kayak nyambung Jelaskan gitu gitu ya. ya. Ini harus ini ada apanya, alurnya seperti ini. Ya oke. Jadi kalau di kemarin di tim kita itu emang ini ya, karena kalau bicara data analitik ya mungkin nggak akan bisa nggak akan bisa kerja sendiri pasti ya. Betul. Pasti kan butuh tim lah. Nah di tim itu pasti ada pembagian nih, yang ini kerja ini, yang ini kerja ini gitu. Jadi kebetulan di kita tuh kalau saya sendiri ya itu lebih ke data engineer-nya gitu. Jadi saya yang ngulik-ngulik datanya biar siap gitu loh di feeding ke teman-teman gitu. Kalau Mas Juli ini visualisasi nih Mas Juli. Kebetulan nih mentor rutin lah Power BI di Mofdak nih. Dan kita Kemenq nih. Nah, kemarin udah Mas Juli ada. Ya, sempat jadi pembicara di Kemenq ya. Lagi sekarang kayak MS Team ya yang sudah Power BI-nya include ya. Terima kasih banyak. Betul. Kalau mau nanya Power BI Mas Juli ini luar biasa. Terus ada lagi itu data analisnya gitu ya, itu Mas Amer terkait dengan nanti kita pakai model apa, terus datanya kita mau apain gitu. Itu bisa dari Mas Amer gitu. Terus kalau nanti Mas Koko tuh kebetulan kemarin terkait karena kita kan menang, ini juga berkat Mas Koko juga kemarin. Jadi kemarin kita menang di kategori best presentation gitu ya. Mahal. Itu Keren. yang buat konsep videonya dari awal adalah Mas Koko gitu. Karena core pekerjaannya mungkin jadi Urban tuh memang berkaitan dengan media gitu. Media. Jadi cepet banget itu bikin video cuma berapa jam langsung jadi gitu. Saya juga ngomong, bisa jadi begini. Sudah gitu. ahlinya ya memang ya, Iya. expertise ya. Jadi ya memang dibagi-bagi lah. Mantap sih Mas. Nah, kalau untuk selanjutnya nih Mas, bisa nggak sih dijelaskan gimana sih sistem seleksinya? Nah, tadi kan udah ada pembagian tugas-tugasnya nih. Nah, sekarang gimana sih sistem seleksi yang dilakuin ketika kita itu mengikuti hackathon kemarin? Oke. Dari berapa juta menjadi berapa ratus. Baru juta ya biasanya ya. Berapa juta gitu. Lupa ya. Jadi kebetulan kemarin seleksinya itu jadi pertama dibuka itu di bulan Agustus kalau nggak salah. 2022 ya? Iya 2022 gitu. Terus itu kita ini ngisi semacam form gitu ya. Online. Online, terus kita ngisi yang sebagian besar itu terkait dengan data yang dibutuhkan seperti apa, terus resource-nya seperti apa gitu, terus apalagi tools-nya mau apa aja gitu kan, nanti kira-kira output-nya seperti apa gitu Ya kayak proposal Mas. Ya macam proposal gitu lah Mas ya. Berasa bikin skripsi ya Mas ya? Nah, gitu lah, mirip-mirip gitu. Jadi memang tagline-nya mereka itu we provide you with the resource, you just came with enthusiasm and idea gitu. Maksudnya jadi ya kita cuma ngisi itu aja gitu. Pertama ya lucunya ini, kita itu daftar waktu pertama itu di formnya itu sebenarnya ada dua jalur deh. Ada yacht expert sama big data expert yang salah pilih. Terus kita pertama yang big data nih expert, karena kalau baca klausul di yacht expert itu namanya yacht gitu ya. Kurang menantang gitu ya. Enggak, kurang menantang. Usia saya nggak masuk gitu. Itu fakta. Kalau udah Iya, umur gitu ya. Kita sadar umur kita yang big data nggak bisa nih, padahal kita mau jadi ya. Cuma nggak bisa nih karena umur nggak bisa nih kan. Kita daftar yang big data gitu, kita bikin proposal, kita masukin resource yang kita butuhin apa sih kira-kira, terus nanti outputnya seperti apa gitu kan. Diseleksi lah sama orang UN-nya gitu udah. Nggak berapa lama gitu, sekitar seminggu 2 minggu masuklah email gitu kan kita, I'm sorry kita nggak bisa intinya nggak bisa menerima kalian di track ini gitu lah. Malahan dibilang I'm sorry-nya di awal gitu ya. Nah, terus gimana habis itu Mas? Kita tertarik dengan idenya gitu. Apakah kalian berkenan pindah jalur gitu? ya berarti dimaklumi gitu ya. Jadi usia udah nggak masalah. Gitu ya, usia relatif ya. Iya, benar ya. Jadi usia itu cuma sebuah angka gitu. Siap. Jadi ya akhirnya ya track aja gitu kan. Ya udah karena udah terlanjur udah gitu. Oke, kita nanya juga sama teman-temannya gimana nih. Ya udah kita lanjut gitu ya udah. Akhirnya kita ada masuk ke itu. Jadi seleksinya sebenarnya
seluruh dunia nih kalau saya nggak salah ya. Jadi wow. dari ada yang dari region Asia, region Europe. Jadi kalau di juaranya itu ada memang masing-masing region gitu lah. Region Asia, Europe, South America, North America, masalah terus MENA itu Middle East sama North Africa masalah ya. Jadi beberapa region itu dikumpulin gitu. Dan kalau nggak salah kemarin timnya itu untuk yang yacht export itu 323. Wow, mantap. Luar Ya, biasa. gitu. Terus yang big data export itu sekitar 120-an lah, langsung 125 Banyak. Akhirnya masuk terus kita itu ya udah setelah itu di tanggal 8 Novembernya baru selama 3 hari lah itu kita baru bisa ngerjain real projectnya seperti apa gitu. Memang mepet gitu loh. Oh, itu dalam waktu 3 hari aja, Mas? 3 hari aja katanya. Memang Sangat betul-betul, maraton. Iya. Jadi fokus gitu ya. Iya. Ya. Itu berarti kan 3 hari itu kan menumpahkan segala macam effort kerja kerasnya Mas ya. Betul. Tapi kan day before-nya kan pasti ada persiapan. Mungkin persiapan secara khusus ataupun memang dari pengalaman dari berbagai macam event tadi. Iya. Ya itu kira-kira gimana Mas? Selain belajar tadi, apa sudah berkomunitas berteman, Betul. itu juga apa yang disiapkan? Posisinya sih kalau terkait persiapan ya, karena kita berlima ini sebenarnya cuma Ibnu nih yang tiap hari day to day-nya Kerjaannya. iya. Di mana? STP? Enggak. bukan di di PPKBLU. Oh, PKBLU. Memang secara umum kerjanya terkait data terus. Terkait data. Gitu. Sementara yang lain itu saya PMO di DJPB. Ya. Sering komunikasi Tahu lah. Mas Ya, kemudian kita punya namanya Mas Afrizal, dulunya di DJPB sekarang di Organta, bisnis. Kemudian Mas Koko tadi yang terakhir ngumpul itu dia KLI-nya Perban. Terus ada lagi nggak yang Mas Amer. sama Mas Amer Ya, tadi sekali ya, sekolah. SDM. Itu orang SDM. Nah, kalau persiapannya sih kalau data itu ada unstructured Ya. persiapan kita unstructured. ya. Kalau machine learning Iya. kalau machine learning ada unsupervised ya kita persiapan Ya, kita itu tanpa label lah itu. Belajar sendiri lah. belajar sendiri itu belajar masing-masing. Nah, apa namanya? Terus ya day before-nya seperti itu. Nah, pas 3 hari itu yang kita ditinggalin Mas Ibnu di 3 hari itu. Kenapa Mas Kenapa Ibnu itu? kejam sekali? Oh iya. Mas Ibnu lagi DL. Tapi kan bisa online. Ya, akhirnya kita ngumpul di Direktorat Sistem Perbendaharaan tiap akhir jam kerja jam 5 kita ngumpul, kita sambil ngopi. Kebetulan ada pingpong juga kadang-kadang. Oh, santai tapi serius ya ternyata. Dan di malam terakhir ya di hari terakhir kami yang berempat harus nginap tidur di kantor, Ibnu di hotel. Karena DL. Ya. Kan aku pikir tuh 3 hari itu fokus Mas, kayak bootcamp gitu, menumpahkan segala macam inspirasi. Ternyata bisa disambi DL gitu. Iya, betul posisinya sebenarnya kita juga diundang ke Jogja. Tapi memang akomodasi silakan ditanggung sendiri. Oh, gitu. Ya. Kita daripada ngeluarin uang sendiri terus mikir juga gitu ya. Ya udah kita uangnya minimal nggak keluar lah. Mikir aja nggak apa-apa. Kembang ide. Ya. Sebentar, ini ngirit atau apa ya? Kan di kantor juga, ya apapun lah itu, apapun lah pokoknya. Bikin kopi aja pakai galon kantor. Ya kira-kira gitu. Iya, syukurlah ya bisa dikerjakan Iya, luar maksudnya itu biasa. tuh tidak harus onsite gitu ya, Betul, bisa dikerjakan alhamdulillah secara online. Nah, untuk kali ini nih Mas, mungkin kita bisa langsung aja nih untuk masuk ke project yang dikerjakan oleh temen-temen ya. Nah, selama di UN Big Data Hackathon ini, bisa nggak sih Mas kasih gambaran project seperti apa sih yang kalian itu tuh bikin gitu, misalnya dari judulnya apa, terus latar belakang kenapa milih itu, terus impact apa atau manfaat apa yang diharapkan akan dihasilkan dari proyek Mas kerjakan ini. Oke. Kalau untuk proyeknya ini judulnya kita ngambil tema yang 3 tadi Yang ya. yang kedua tadi ya. Nah, kita ngambil yang kedua ya berarti Iya, tadi ya. betul. Yang kedua soal Food spirit. food security, betul, yang food security. Jadi judulnya itu kita gimana caranya kita memproyeksi efek dari perang Ukraina. Oh, Ukraine Rusia, Wow. impact for Indonesia. Bukan. Oh, dunia. overall global. Temanya Luar overall. biasa. Oh iya. Gitu. Jadi sebenarnya food security kan dipengaruhi oleh banyak hal. Mm-mm. Nah, kita fokus ke
dampaknya dari perang Ukraina, sama fokus juga ke harga komoditas. Jadi food price, agriculture ke GDP dan lain sebagainya. Jadi masih di ekonomi saja. Iya. Jadi dibatasi segitu tuh. Karena sebenarnya kita punya ide awal apa, di hari terakhir kita lihat data-datanya selama 3 hari itu kok belum mencukupi. Kok kurang support gitu ya. Gimana nih? Data engineer nih. Silakan ini. Jadi ya kita kayak namanya ini ya, mungkin apa ya, anak muda kali ya. Dibilangnya anak muda lah karena iya idenya itu liar gitu ya. Liar gitu loh ya. Apa masih Apa boleh liar enggak idenya? Gimana Mas? Oh ya. Yang penting ada batasannya. Namanya anak muda lah. Karena mindsetnya agak beda. Iya, karena idenya liar gitu. Kita pikir kita mau ngambil yang pertama sebenarnya yang kelangkaan energi lah bahasanya gitu. Betul. Terus kita mau punya bayangan tuh bahwa nanti kalau kita mau bikin project itu kita ngelihat ngelihat bayangan kita itu kita punya data terkait dengan tingkat keterangan di malam hari lah. Oke, I see. Yes. Terus dari itu kita bisa kelihatan tuh, oh daerah ini masih gelap nih. Nah, yang gelap itu kita sebagai konten, indikator terus sebagai kita cari, ekonomi gitu ya. Kita cari di sekitar situ ada nggak alternatif dari renewable energinya? biasa. Ada sumber daya alam yang lain kayak air, angin gitu kan ya. Terus pas kita lihat datanya, Avatar gitu ya, air api data berubah 3 negara api menyerang gitu. Terus kita lihat ternyata datanya kemarin kan dikasih ini juga ya, akses ke data di UN-nya. Pas lihat datanya, ya Allah ini data apa gitu. Datanya itu bener-bener bentuknya abstraktur lah, abstrak banget gitu. Dan kita bingung menerjemahkannya sebenarnya. Kalau orang di dashboardnya kok jadi bisa bagus gitu ya. Pas terang ya, pas kita load gitu kan, ini kok cuma titik-titik koma apa gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Kita coba cari yang lain yuk gitu. Akhirnya timbul lagi yang kedua. Itu dalam waktu berapa hari? Cuma sehari itu. Sebelumnya. Kita menyadari kekurangan kita. Ya sudahlah. Karena mungkin sudah tua gitu. Ganti ide. Ada umur juga gitu. Itulah. Cepat move on-nya tadi ya. Ya, itu keputusan di hari terakhir ya. Iya. Keputusan di hari terakhir ya udah kita ambil data dari akhirnya Food and Agriculture Organization (FAO) di bawah UN juga. Kita ambil data yang GDP tadi, terus agriculture to GDP, sama apa sih terakhir? Food Price Index. Saya jadi paham Mas, tadi Mas menjelaskan gimana Mas persiapannya? Ya kayak instruktur apa jadi paham karena di hari terakhir pun juga berubah. Oke. Agile sekali ya. Makanya sampai butuh minum. Itu. Oke, impact-nya yang diharapkan apa Mas dari project yang disusun tadi Mas? Ya, di balik keterbatasannya cuma dari sisi ekonomi ya, karena sebenarnya impact banyak pengaruh variabel lain gitu ya. Ini kayaknya UN sebenarnya penyelenggara ini kayak shopping ideas aja gitu. Kayaknya idenya ternyata kita nggak bisa ngasih ide ke UN bahwa ini bisa jadi salah satu variabel untuk projecting food security di negara-negara ke depannya gimana. Perkara mereka akan ngapain setelah kita proyeksikan itu tentu saja tetap kewenangan. Oke. Berarti nanti akan menjadi dasar bagi UN gitu untuk menerapkan kebijakan. Betul. Seperti itu ya Mas. Jadi solusi yang ditawarkan pun ini kita ngasih proyeksi lah ya. Yes. Yang tidak lanjutnya ya monggo sesuai dengan kearifan lokal masing-masing negara ataupun region tadi ya. Nah, misalnya kita tarik Mas ini kan tadi dunia ya. Kita tarik lebih ke Indonesia atau Asia Tenggara lah. Itu kira-kira yang bisa insight yang bisa didapatkan dari proyeknya Mas tadi seperti apa Mas kira-kira Mas? Nah, ini kan food security. Yang menarik itu ke agriculture. Karena sumber bahan makanan kita agriculture. Betul. Nah, yang menarik adalah ternyata karena di negara-negara Asia Tenggara kan banyak yang agriculture. Betul sekali. Food security-nya justru termasuk yang vulnerable. Kenapa gitu Mas? Entah ya, kita masih menduga-duga ini kita liar ya. Maksudnya satu mungkin karena kesejahteraan petani juga belum bagus. Jadi ketika tanaman mereka terjadi wabah misalnya atau tanaman mereka tidak bisa disalurkan karena entah ada perang, ada blokade atau macam-macam, ya selesai. Gitu. Petani yang sebelah sana kan petani nanamnya satu jenis kadang-kadang. Itu satu negara juga bisa kena. Kemudian ternyata
negara-negara yang punya persentase tinggi agriculture-nya terhadap GDP itu cenderung GDP-nya ternyata masih di bawah. Rendah. Masih rendah juga. Oke, jadi makanya agriculture-nya cukup bisa jadi lebih tinggi. Iya. Oh gitu ya Mas ya. Dan itu ternyata cukup banyak tuh di daerah ASEAN. betul. Ya, kita bisa realita dan data-data indikator ekonomi bisa Betul. menunjukkan hal itu juga. Itu kan tadi terkait tentang agriculture ya Mas, yang tentang di region Asia Tenggara gitu. Nah, kalau misalnya nih kita kaitkan dengan isu yang sedang digalakkan oleh Bu Menteri nih, misalnya isu stunting ya kayak gitu ya Mas ya. Nah, atau isu malnutrisi, kan ini kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, misalnya kayak yang sosial ekonomi yang tadi kayak Mas sebutkan tadi itu. Nah, dengan data analytics ini nih, kira-kira apa sih solusi yang bisa ditawarkan dari pendapat dan ide dari Mas-Mas ini? Ya, ini agak berat nih. Mau minum dulu boleh minum dulu Mas? nggak? Iya, Iya. Santai aja, Mas. Ini Ngobrol dari santai agriculture kan juga gitu. kok. Ini Iya, dari dari kopi. kopi. Ini ya, mana kopi. Kebetulan dua-duanya soal kopi ini. Wah, ini Oh, mantap. iya, syukur. Makasih banyak. Tapi dijawab ya, jangan minum terus. Oh iya. Ke belakang gitu ya. Minum Oke. enggak, Ya, aman. Aman. masa kita nggak ditemenin. Oke, monggo dijawab. Habis minum kan jawab sekarang. Tarik nafas dulu ya. Oke. Jadi kemarin emang judulnya terkait dengan predicting of apa ya? Intinya faktor ekonomi berkaitan dengan prevalence dari malnourishment di berbagai negara. Terus kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan data yang kita punya ya, memang sebagai tadi dijelaskan Mas Juli juga gitu. Jadi sebagian besar faktor ekonomi memang tetap berpengaruh gitu ya terhadap kecenderungan terkait malnutrisi. Karena tadi bilang ternyata negara yang agriculture-nya rasio agriculture-nya tinggi terhadap GDP itu cenderung malah cenderung lebih vulnerable ke malnourishment gitu dibandingkan dengan negara kecil misalnya gitu ya yang memang agriculture-nya rasionya nggak terlalu tinggi terhadap GDP tapi juga cukup maju gitu, maksudnya kecil tapi cukup maju gitu ya, itu malah lebih kecil gitu prevalence untuk malnourishment-nya. Kemarin kita sempat menduga gitu Mas Yuli ya kan, kalau ini ngawang-ngawang aja gitu ya, jadi kalau negara yang kecil tapi maju gitu ya, itu kan pasti punya teknologi yang cukup maju gitu ya. Ibarat kata mungkin kalau kita di Indonesia misalnya masih pakai traktor gitu yang didorong sama sapi atau traktor mesin yang biasa, mungkin mereka udah pakai robot gitu kayaknya untuk membajak sawah gitu, jadi lebih efisien gitu ya. Itu sih masih menduga gitu karena kita butuh data yang lebih banyak sebenarnya. Jadi kalau dikaitkan dengan Indonesia sebenarnya cukup menarik gitu ya, karena kemarin Mas Amer pun ya di waktu itu juga sempat membuatkan ide brainstorming lah ide gitu. Kalau proyeknya itu bisa mungkin diterapkan juga nih di Indonesia. Syaratnya apa? Yang pertama itu datanya ya harus ada dan lengkap gitu ya. Karena ya kita tahu sendiri ya mungkin dari Sabang sampai Merauke ada berapa kabupaten kota, ada berapa provinsi gitu ya. Dan itu kan mengintegrasikan datanya kan mungkin cukup sulit gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah datanya sudah cukup bagus itu nanti kita bisa mungkin petakan tuh mungkin di daerah ini tuh ternyata dari awal dulu deskriptif mungkin ya. Kita lihat ternyata di yang daerah ini resiko malnourishment-nya tinggi nih gitu. Terus kita konten misalnya yang ini aja nih kita lihat kenapa sih kita fokus di situ. Kenapa sih daerah-daerah ini yang banyak gitu yang cukup rentan terhadap malnourishment gitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya baca juga, 3 provinsi di Jawa itu termasuk dalam provinsi yang paling banyak kasus stuntingnya nggak salah ya. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah nggak salah. Oh, justru malah di Pulau Jawanya ya Mas Kalau ya? nggak salah 3 itu yang banyak ini. Mungkin ya berkaitan dengan jumlah penduduk juga ya. Betul. Jadi jadi mungkin masih banyak PR nih yang memang perlu kita petakan gitu sebenarnya. Apa sih ini problem yang terjadi di lapangan mungkin ya pasti dengan data gitu kan. Kalau kita sudah dengan data ya akan lebih terarah gitu loh kita mau ngapain sih sebenarnya gitu. Karena kan kalau kebijakan yang berdasarkan data driven ya jelas pasti akan menghasilkan kebijakan yang pasti lebih baik gitu karena ya sesuai realitanya gitu kan. Nggak cuma kita lihat misalnya cuma datang ke provinsi A kita ngelihat sekilas doang, ini anaknya banyak yang kurus-kurus nih, wah ini malah Ini cuma ngelihat doang gitu kan, jadi cuma lihat sekilas doang, manusia gitu. Simpulannya salah ntar bahaya itu. Kita punya yang terintegrasi terus datanya cukup bagus itu, wah itu
saya rasa sih cukup powerful. Betul, ternyata lagi-lagi kita kembalikan segalanya itu bersumber dari data yang valid dan terintegrasi ya Mas ya. Nah, kalau dari teman-teman itu kan kemarin berarti ketika melaksanakan project itu tidak ada kesulitan untuk mendapatkan sumber data gitu ya Mas ya. Dari mana sih kemarin itu narik datanya gitu Mas? Mungkin bisa nih dielaborasi lagi. Udah disediain sama UN atau perlu dari BPS kita perlu ada variasi data tambahan seperti apa? Dari UN sendiri sebenarnya ngasih akses ke AWS ya, cloud-nya Amazon. Kemudian sebenarnya mereka juga mengizinkan kita ngambil dari mana saja. Makanya yang ide awal itu sebenarnya ngambil dari AWS ya. Tapi ternyata karena keterbatasan kita belum bisa diolah tuh. Kita ganti ke yang kedua, akhirnya tadi ngambil dari websitenya FAO, FAO statistik. Nah biasanya kita juga karena ini penyelenggaranya BPS ya, kita juga kadang-kadang lihat ke BPS biasanya gitu. Kita juga pernah ikut hackathon-nya BPS, itu salah satu hackathon yang kita gagal ya. Iya. Gagal itu. Hackathon yang kita belajar. Belajar fase untuk sekarang ya harus batu batanya tadi. Itu tadi ya. Dan lagi-lagi ya benar tadi kata Mbak siapa? Basna. Oke. Lagi-lagi benar apa yang dibilang Bahasna tadi bahwa tumpuannya adalah data yang valid. Karena posisinya meskipun kita ngambil dari FAO misalnya, kita kemarin harus mengeliminasi beberapa negara yang nggak bisa kita analisis karena datanya tidak lengkap di time series-nya. Tetap gitu. Oke, berarti selama mengikuti hackathon kemarin nih ya Mas ya, kendalanya itu selain dari data yang tadi itu apa aja sih Mas? Dan gimana kalian ngerespon? Satu, saya yang jangan kendala kerjaan kantor nggak usah ya. Oh ya, kendala yang teknis aja. Itu aja. Mau nggak mau itu. Ini yang cocok Mas Juli. Karena saya nggak ini ya. Di hotel. Yang pertama kendala dana. Karena sebenarnya kita harusnya berangkat ke Jogja. Sebenarnya ya basicnya kan harusnya ke Jogja. Tapi ya itu tadi kita berlima ini cukup pelit ya. Ya antara hemat atau pelit. Ngirit dan pelit gitu. Ya udahlah kita putuskan kita kerja di kantor aja habis pulang kerja karena kita juga udah mulai banyak WFO. Udah kita sekalian ketemu di kantor. Itu kendala pertama dana. Kendala kedua tadi perubahan ide tadi. Gara-gara satu mungkin keterbatasan kita dalam pengolahan data, yang kedua ya keterbatasan datanya sendiri. Dan terakhir ya itu tadi kita satu orang hilang dari perkumpulan ini. Tapi saya tetap hadir loh. Iya, padahal ini salah satu yang utama juga kan kita belajarnya sama dia untuk Python dan lain sebagainya. Nah, sementara yang sisanya di kami itu satu think tank, satunya visualisasi, satu di KLI, satunya di proses bisnisnya. Jadi komunikasinya akhirnya selain ngumpul berempat tambah online satu di hybrid jadinya. Luar biasa. Sudah langsung diterapkan ya kebijakan Kementerian hybrid gitu. Tapi dengan segala macam challenge tadi akhirnya membuahkan sebuah hasil yang luar biasa lah ya. Sangat membanggakan. Apa Mas prestasinya boleh disebutkan lah? Ayo no. Apa? Kehormatanku kasih ke. Nggak usah malu-malu. Ini bukan untuk ajang ya. Belum ada apa-apanya. Prestasi di sini dulu. Di mana dulu? Di UN ini kan? Oh iya. UN. Gak usah prestasi employee of the week gak usah. Iya, kirain apa itu? Menang juara karambol gitu. Prestasi nggak sih? Jadi kemarin alhamdulillah kita itu dari TDK itu menang di kategori youth yang tadi ya, youth track itu di PACE presentation gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin lucu ya Mas Yuli, kita sebenarnya udah masa bodoh lah ininya waktu itu nunggu hasilnya itu. Jadi Mas Ahmed juga ngomong gitu, udah lah yang penting kita dapat sertifikat keikutsertaan gitu. Udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah di UN. Tarafnya dunia. Terus kan ini Mas Juli ini ternyata begadang nungguin nih ternyata. Karena dia yang paling pertama ini jam 1 ya. Pengumumannya jam 12 jam 12 malam. malam. Itu di sana siang ya. Bisa jadi. Kita aja malam. Mas Juli yang ini, terus pas ngecek aku pagi tuh saya nggak nyadar tuh ternyata menang gitu kan. Saya yang paling telat merespon deh. Iya, masih ini menerapkan work life balance. Jadi kalau di luar jam kerja HP-nya udah nggak aktif. Jadi kita udah rame tengah malam. Iya udah tidur telat pagi baru ada apa? Kita menang. Ada apa? Kita menang. Terus udah tidur lagi.
Betul. Oke, luar biasa. Itu dia Mas, prestasi yang membanggakan kita sekali semuanya. ya. Oke, dari sebuah ini kayak apa ya? Ini ya use case yang berhasil diangkat lah ya di level UN competition tadi. Ini harapan dari Mas berdua untuk apa ya? Penerapan data analitik baik di Kementerian Keuangan ataupun instansi pemerintah kita seperti apa, Mas? Oke, saya dulu ya. Nanti Ibnu Pamungkas. Bambang. Ya, Mulai keluar, Pak. Mulai keluar nih. Udah kelihatan lah umurnya berarti ya. Kayaknya sudah mulai santai di sini. Kelihatan ya umurnya. Oke, kalau dari saya sih mulai aja dulu, terus ikut-ikut aja dulu lomba-lomba yang ada gitu. Karena gimana pun kalau kita nggak punya pacuan ya, nggak punya trigger buat melakukan itu, juga biasanya ya susah berkembangnya, agak sulit. Makanya ikut lomba itu kayaknya ternyata manfaatnya adalah buat belajar, bukan buat membuktikan diri, enggak, buat nambah belajar, buat pacuan belajar gitu. Karena kalau dicek secara objektif ya, kemampuan kami ini kayaknya kalau dibandingin teman-teman masih sangat tinggi gitu ya. tinggi. Sombong. Wow. Salah ini dia. Tentu saja tidak terbukti dari kami nggak lulus di data expert gitu ya, diturunin jadi youth expert gitu. Terus kita juga tadi sadar kan bahwa kami ngubah ide karena keterbatasan pengolahan data kami. Jadi sebenarnya udah mulai aja dulu, ikut-ikut aja lomba dulu. Kalau misalnya memang nggak bisa daftar kan nggak bayar ya. Iya. Ya udah tinggalin aja. Kita juga banyak ya lomba yang kita daftar dulu. Oh gitu. Iya. Betul. Coba dulu ikuti prosesnya, tunggu hasilnya. Gitu ya. Gitu. Sangat sistematis ya. Oke, Monggo kalau Mas Ibnu. Kayaknya lebih berbobot ini. Lebih berbobotnya ini. Ini kalau penutupnya ini Mas. Oke, mungkin untuk harapan di Kemenkeu dulu mungkin terkait data analitik ya. Saya sih ngarepnya mungkin ke depannya gitu ya. Teman-teman nanti yang mau belajar itu baik di pusat maupun di daerah gitu, karena kayaknya teman-teman di daerah mungkin ada keterbatasan terkait akses gitu ya. Pengennya sih teman-teman itu semuanya kebagian rata gitu terkait dengan akses data di Kemenkeu gitu Mas. Jadi mungkin dari nanti di Kemenkeu mungkin ya terkait SLDK ini bisa dimasukkan lagi gitu. Yang itu ya ke teman-teman di daerah mungkin ya kan. Karena ternyata khususnya kalau di Perben ya Mas ya, kita kebagian perluasan inilah tugas itu ya. Jadi ada terkait dengan analitik juga tuh sekarang dilempar ke teman-teman ke daerah juga. Iya, kita kenal ada RCI, Regional Ekonomis yang sudah jadi konsennya Bu Menteri bahkan. Oke. Ya harapannya teman-teman di daerah pun punya akses yang sama gitu terhadap data itu gitu ya. Jadi akhirnya kan timbul juga tuh akhirnya budaya cara data itu gitu. Terus buat teman-teman yang terkait dengan hackathon ini ya sama kayak Mas Juli ya, coba aja dulu gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan diri kita lah intinya bahasanya gitu. Kalau udah melihat UN atau misalnya melihat sekelas misalnya yang tinggi-tinggi di luar negeri gitu, atau di dalam negeri lah paling itu, kalau kayak gini sih saingannya banyak. Kadang takut dulu, minder dulu gitu Mas. Jadi takut dulu ya. Daftar dulu aja gitu, paling nggak ngisi formnya dulu lah gitu. Ngisi form dulu gitu kan, sudah kalau keberanian ya. Kalau nanti sudah ada kemauan ya dilanjutkan gitu. Intinya jangan niatnya jangan untuk menang gitu, tapi untuk belajar dan nyari pengalaman. Ini sangat bijaksana sekali. Cocok. Sudah cocok sebagai siapa? Ibnu Teguh. Oke, memang luar biasa ya obrolan kita, nggak terasa keren sudah sekali, sekitar lebih dari setengah jam ya. Kita ngobrol. Nggak terasa nih Mas, ya saking seru kita memang. menikmati materinya juga ya. Oke, sobat-sobat data dimanapun teman-teman berada, ini tadi banyak sekali insight, pelajaran ataupun quote-quote berharga lah ya dari beliau berdua. Termasuk Ya. Bambang Pamungkas. Itu lagi. Jadi keberanian memang harus kita tumbuhkan, ikuti prosesnya, terus bertumbuh, belajar dari kesalahan, dan kita mungkin ya nggak akan tahu buah manis itu datangnya di saat yang akan tepat dan mungkin tidak kita duga-duga. Oke, Mbak Asna, kayaknya kita sudah di penghujung waktu obrolan kita. Ya betul sekali Mas, dan ini nggak terasa sekali ya. Tapi jangan khawatir, nih mas-mas ini kan juga nantinya punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi mantap. di komunitas Mobdar ataupun forum-forum lainnya, beliau-beliau akan dengan senang hati berbagi expertise yang beliau-beliau
apa ya yang mereka punyai lah. Untuk tadi kan Ya, harapannya kan bagus tadi untuk Kementerian Keuangan sebegitu bagusnya. Jadi kan pasti ada keinginan berkontribusi lah dari mas-mas berdua ini. ya ditunggu ya Mas di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kita membutuhkan banyak inspirasi lagi nih dari mas-mas kalian. Oke, sekali lagi terima kasih kasih Mas Ibnu dan Mas Juli sudah berkenan hadir di obrolan kita. Dan saya Komsun Arifin, Saya Hasna Imtiaz. Dan Mas kami Tom. berdua. dan Juli. Oke, kita semoga tetap sehat semuanya, tetap semangat dan kita bareng-bareng ya. 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 Berubah butuh nyai, berubah butuh kita. Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.